Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAY Official Haji Dwi Susanto, yang mana channel paling ditunggu-tunggu live streaming pencerahan Pak Haji Dwi Susanto. Dan seperti biasa, balik lagi di segmen testimoni RDAY. Kali ini saya sudah bersama seorang gadis yang konon katanya mahasiswi S2 di negara tetangga. Betul, Mbak? Betul. Oke, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, asalnya dari mana, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Tri Yuliana, asalnya Lumajang, Jawa Timur, Mas Redi. Oke. Tapi S2-nya di International Islamic University Malaysia. Malaysia. Ya, Malaysia. Kampungnya Upin Ipin. Betul. Udah pernah ketemu atau belum, Mbak? Enggak, kan Upin Ipin Indonesia sebenarnya. Malah di sana itu krunya Upin Ipin itu ini ziarahnya ke Sulawesi. Krunya Ke makamnya Upin Ipin sendiri. Memang kisah nyata. Upin Ipin tuh emang ada real life-nya? Ada realnya. Ada realnya. Oh, cuman diangkat kisahnya sama orang Malay. Iya, benar. Oke, kita lupakan sejenak si Upin Ipin itu. Coba Mbak ya, sebelum kita ke pembahasan testimoni-testimoni dahsyat yang sudah Mbak rasakan, yang sudah pernah terjadi. Mbak, tahu RDAY dari mana? Awalnya dari YouTube. Awalnya dari YouTube? Dari beranda YouTube. Itu kapan? Pertengahan Juli ya, tapi ini saya scroll aja karena kan live-nya ada berjam-jam itu. Ini apa? Ini apa RDAY? Saya scroll gitu. Awalnya cuma di skip, Iya. muncul di beranda nih. Muncul di beranda. Terus Live ini panjang apa? bener ya. Panjang bener ya kan? Scroll. Terus singkat cerita di TikTok ada salah satu pasien ya. Nah itu ada FYP. Oh Mbak, doyan main TikTok? Iya. Suka buka TikTok? Suka. TikTokers apa bukan? Enggak juga. Oh, lebih ke arah warga TikTok doang? Iya, warga TikTok doang. Nyimak, suka buka-buka gitu ya, Suka scroll. Oh, shopping. Oh, Iya, TikTok shop ya. Terus. Terus dari situ kan lebih singkat tuh. Kok ini miliaran sampai kayak oleng gitu. Ini bener nggak sih? Akhirnya saya, oh ini jalannya Allah ini. Baru aku simak, tapi saya nggak langsung ke live-nya yang berjam-jam itu. Saya cari yang paling bawah, yang bener-bener nggak ada nge-lag sama sekali. Yang paling pertama tuh kan cuma 2 menit, 1 menit. Aku hatamin itu. Sampai 1 minggu aku hatamin semua, aku like. Oh, cuplikan-cuplikan. Cuplikan yang kecil-kecil itu, yang pendek-pendek. Potongan video. Nah, itu. Terus singkat cerita, iseng aja aku praktek gitu kan. Waktu kali praktek itu aku suka kasih makan kucingnya pakai self talk. Biasanya kan kasih pakai saya ngomong. Oh, diajak ngobrol. Ya, kalau biasanya kan aku ngasih makan kucing ya udah asal aja. Ngasih aja, tinggal gitu. Terus itu ini, Cing, aminkan ya. Gimana? Kucing. Gimana? Ikut arahan Pak Haji tuh. Cing, ini ya, doa aminkan ya. Aku nanti bulan ini punya uang 10 juta cash. Aminkan ya, Cing, gitu. Cing dong manggil itu? Iya, kucing. Nah, terus saya cari tuh di parkiran, kan aku lihat ini ya, semut sering gatel gitu kan. Oh, sering nah, digigit. Aku kasih gula tuh. Terus 2 hari kemudian dia datang ke meja belajar aku di asrama itu. Oh, Mbak tinggal di asrama? Nah, akhirnya semut ini, kok ajaib ya. Jadi aku nggak perlu ke parkiran lagi kan ya. Tinggal makanin di meja itu tiap hari. Taruhin gula, taburin. Iya. Datang dia. Nah, yang kata Pak Haji sedekah subuh nggak bolong itu. Jadi saya makaninya setiap subuh. Habis sholat subuh langsung ngasih makan kucing sama semut. Nanti siangan itu saya ngasih makan burung. Udah itu aja yang burung dikasih makan apa itu? Beras. Adanya beras. Saya disebar. Iya, burung doain ya aku punya uang 10 juta cash bulan ini juga kayak gitu. Hari keberapa ya? Ke-6 apa gimana? Kan iklan saya nggak iklan gitu kan? Nggak iklan maksudnya? Tapi customer yang tidur itu tiba-tiba itu komen status. Bentar, Mbak jangan tiba-tiba saya nggak iklan terus customer yang tidur. Mbak nih ngapain sebenarnya? Emang ada kegiatan apa? Ada aktivitas apa di balik layar? Saya ada bisnis online gitu kan. Oh, Mbak punya usaha. Bisnis online. Online. Biasanya apa itu bisnis online-nya apa?
produk kesehatan. Apa sejenis apa? Herbalife. Herbal. Iya, Oh, saya Herbalife. Herbalife Iya, gitu saya kan. tahu. Nah, itu orderannya sampai sekitar 12 juta. Jadi aku cuma diskon 25%, ada yang full price gitu. Itu bener-bener kok ajaib ya. Akhirnya saya simak lah live-nya yang panjang-panjang. Oh, gitu. Saya cicil tiap hari itu. Berawal dari muncul di beranda, di skip, ternyata Mbak suka main TikTok, Iya. muncul FYP di TikTok. Wah, kok nih ngeri-ngeri sedap ternyata nih, kayak dikejar-kejar sama RDAY tuh. Betul. Kayak disodorin Nah, terus ya kan. Terus ini yang paling aku skip ya ke orang-orang itu kayak percaya nggak percaya gitu kan. Ini saya mimpi salim sama Pak Haji. Mimpi. Iya, mimpi salim sama Pak Haji itu. Terus aku simak live-nya ya. Nah, di live itu kan kita bangun jam 00, kemudian tahajud, terus kita baca Quran itu nangis terus, Masya Allah ini ilmu luar biasa gitu kan. Aku praktekin aja itu. Nggak tahu kenapa semua urusan saya itu bener-bener banyak pertolongan gitu. Dilancarkan. Iya, Dimudahkan. sangat-sangat dilancarkan, dimudahkan, dan harusnya selesai 3 minggu, cuma hitungan hari doang. Ada yang 2 hari, 3 hari kayak gitu. Serius? Serius, Wow. terutama amazing. urusan dengan imigrasi itu, kartu pelajar. Jadi kan harusnya Student card? Kartu mahasiswi? Iya, sama visanya. Visa kan itu visanya sangat sangat rumit karena tunggu dari IMJS, Apa bagian itu? imigrasi Malaysia. Oh, oke. Itu harusnya tunggunya 2 sampai 3 minggu. Nah, pas Jumat itu saya praktekin coba ilmu colek ini. Itu di bulan Juli? Apa udah di bulan Agustus? Agustusnya, kan akhir Juli aku praktek tuh. Oke. Nah, terus tak salamin itu yang petugasnya. Si petugas di imigrasi. Tiba-tiba kan aku Jumat sore, terus dia masih masih ngomel-ngomel gitu kan, karena saya terlalu lambat lah ini. Senin udah jadi Wow. semua kartunya. Nah, Berapa otomatis hari? saya nggak cuma Jumat, Sabtu, Minggu doang 3 hari. Senin pagi udah dapat email. Nah, itu sangat-sangat luar biasa gitu kan. Harusnya 3 minggu? Harusnya 3 minggu. Kurang lebih? Itu paling cepat? Jadi 3 hari. Paling cepatnya 2 minggu. Paling cepat? Wah. Masya Allah banget. Masya Allah. Masya Allah. Terus itu lagi Mas Regi, keponakan saya ya, yang usia sebulan itu panas tinggi. Demam? Sampai 40 ya. Wah. 40, kalau 41 kan nanti takutnya Step. ke saraf, step, terus cacat gitu kan. Nah, itu ibunya nih waktu itu lewat telepon ya, karena saya posisi di Malaysia, tapi ibunya namanya Genting, manut aja gitu. Nah, itu dijilat ini ubun-ubunnya, kemudian CD-nya itu kan ke anaknya tuh, kan Dikeperutin. anaknya kecil, ke badannya tuh. Terus sama dicentongin, itu hitungan detik Mas Regi. Jadi itu bener-bener sampai saya itu nangis-nangis sendiri gitu kan. Termometer itu langsung ke 33, hanya hitungan nggak sampai menitan itu, Masya Allah. Terus ibu saya itu Sebentar Mbak, tadi anak ini panas tinggi, demam. panas tinggi. Awalnya dijilatin ubun-ubunnya. Terus si Langsung anak, dalam satu waktu kan dia ini aja ya merem maksudnya kan aja. dia tiduran nih kan, emaknya jilatin tuh ubun-ubunnya. Terus si di emaknya yang udah dipakai dilepas, terus diapain? Di ininya ke badan. Diusap apa ditaruh aja? Diusap aja. Oh, diusap-usap. Diusap aja gitu. Baru habis itu dicentongin. Dicentongin. Mbak Pokoknya udah punya centong RDAY? tak suruh cari centong. Kan saya di Malaysia. Adik saya di Lumajang, Indonesia. Terus dia hunting tuh? Dia Dapet? cari di dapur aja ada. Oh, centong rumah. Centong rumah Oke. gitu. Ternyata manjur juga, Masya Allah. Wow. Nah, terus lagi lebih ke kesehatan ya. Saya tuh ibu saya takutnya itu ketergantungan obat karena dia gatel-gatel tuh sebadan. Sekujur tubuh. Setiap mau tidur minum obat. Tapi saya- ibunya nggak cewek gatel kan? Canda ya Bu ya. Jadi itu saya bangunin jam 00 gitu kan. Saya suruh baca sebisanya lah, itu prakteknya ilmunya Pak Haji. Pokoknya ibu nurut aja, saya mandiin pandan, kemudian saya kasih air pandan gitu kan. Sama karena ibu waktu itu ngeluh di sini sakit, apa itu kayak sakit semua. Itu Pegel apa gimana? kayak kemeng-kemeng gimana, kayak non medis. Jadi
CD-nya ibu itu aku rendam, terus aku nggak bilang, tak suruh minumin, tak minumin ke ibu gitu kan. CD direndam ke airnya, taruh di ember atau di wadah. Iya, saya ciprat-ciprat sebagian, terus Dicawik-cawik. Terus diminumin, dimasak, bikin teh atau gimana? enggak, langsung minum, Bu, ini air doa gitu. Oh berarti air aqua ya, maksudnya Air biasa. maksudnya air siap minum kan, bukan air mentah kan? Bukan. Oke. Terus Nah. si ibu nggak tahu tuh, Nggak tahu. diminum sama dia. Terus besoknya ini ilmu dari mana kayak gitu, cuma bahasa Jawa. Ibu kok ini badannya enak. Gimana katanya. bahasa Jawanya itu gimana? Bahasa Nah, Lumajang ini itu. ilmu tekan dito ngono. Itu kondito. Ini kok apa? Iki. Awakku wis enak, nggak loro apa-apa kayak gitu. Awakku, badan saya kok enak Nggak sakit gitu apa-apa ya. gitu. Nah, 9 hari berjalan, ibu tak tanya, Bu ada sakit apa? Nggak ada sakit satupun. Nggak Itu ada keluhan sangat lagi? Luar biasa. Nggak ada. Setelah dia juga mempraktekin bangun jam 00. Ucap syukur, senyum, baca tahajud, baca Quran. Nggak senyum. Tapi ibu tak ini Suruh senyum. senyumnya sama saya aja. Saya terapinya nggak secara langsung gitu karena kan orang tua ya. Perlahan. Iya, Yang nggak penting apa-apa. mandi dulu. Mandi sama dulu. sholat tahajud sama baca Quran. Itu Mas Regi, Masya Allah. Nah terus yang paling ajaib itu saya punya iklan boncos ya. Itu Apa itu iklan boncos? Iklan yang nggak ini. Boncos itu nggak sesuai ekspektasi gitu. Hangus istilahnya. Mbak ngiklan nih. Diblokir. Berjalan saya nggak tahu sampai membengkak tuh ya, karena Herbalife kan nggak bisa iklan secara global ya. Jadi itu membengkak 46 juta. Sudah 3 tahun berjalan ya. Tak diemin aja gitu. Karena itu terlalu Itu nggak di penting. online, di TikTok atau di mana? Di Facebook. Oh, Mbak paid Tunggakan, promote. iklan yang boncos. Jadi Oh. terus berjalan saya nggak tahu. Oh, bisa ya di set kayak pasca bayar gitu ya? Iya, bisa. Facebook? Bisa. Itu connecting ke Itu sisi. lebih bahaya. Nggak, maksudnya ke sisi kartu kredit atau ke mana? Ke kartu kredit. Ke ini. Iya sih kartu kredit. Oh, Mbak Pakai konekin Genius. paid promote tiap hari promosi boncos Saya sampai nggak 46 tahu. juta. Saya nggak tahu, Kak. Itu kan diblokir kan iklan. Ternyata terus berjalan tagihannya itu sampai 46 juta. Nah, aku terapin ilmu RDAY semua. Jadi produk aku langkahin, aku tuh pokoknya ikut arahnya Pak Aji lah, kayak gitu. Nyimak nih. Nyimak semua, aku simak. Karena saya udah yakin gitu, alhamdulillah mungkin ini setelah saya suka ilmu ya, saya suka training yang sampai juta-jutaan gitu kan, sekali training sampai 4 juta pernah ikut. Berbayar. Berbayar. Di Indo, di Malai? Di Indonesia. Sampai saya juga ke Malai juga. Itu spiritual meter seperti sejenis magnet rezeki gitu kan. Oke. Ke Malaysia. Jadi sampai hampir 15 juta waktu itu. Itu saya kejar. Jadi saya suka ilmu gitu, ilmu jalur langit lah. Saya suka dari pokoknya banyak training. Nah, yang itu kan kayak kita untuk progresnya itu lama banget. Nah, kalau ilmu Untuk progresnya RDAY apa, Mbak? ini Mbak, untuk progresnya apa? lama. Untuk goalnya itu kita mencapai goal itu lama gitu. Terburu capek dulu. Mbak tadi ngomongnya kita. nggak lama, perasaan kedengaran saya. Ini yang ilmu-ilmu lain selain RDAY ini loh. Coba deh, guys. Training kan Ini saya ikut videonya training. agak dimundurin dikit. Dia kan tadi nggak ngomong lama kayaknya deh. Lama katanya. Nah, pas RDAY ini itu saya tuh kayak bersyukurnya ya Allah, mungkin ini setelah pencarian ilmu saya gitu ya, dipertemukan sama Pak Haji yang itu miliarder itu kayak membuka apa ya? Saya lebih ini Mas Regi, lebih sangat-sangat excited gitu kan. Pokoknya saya harus ke Pak Haji, pokoknya saya niatnya ke sini kemarin itu ngabdi aja. Saya nggak tahu ngabdinya itu apa, nggak tahu. Tak kira Riyadhah itu ada yang baca Yasin atau pokoknya saya niatnya dari Malaysia ke sini, ternyata nggak ada libur. Nah, pas nggak ada libur itu aku self talk aja, pasti aku ketemu Pak Haji, pasti aku ke RDAY gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba itu bahasa Inggris saya itu mundur di 25 September. Jadi Bahasa ada celah Inggris. libur dong gitu. Bahasa Inggris maksudnya mata kuliah. Iya, IELTS untuk perkembangan IELTS, pengembangan IELTS. Iya, semacam kayak TOEFL gitu ya. Ah, iya. Kalau luar negeri kan IELTS. Nah, itu mundur di 25 September. Jadi itu saya ke sini waktu itu apa ya?
apa sampai jingkrak-jingkrak sendiri gitu. Ih, ini ilmu luar biasa, masya Allah, terima kasih ya Allah. Maksudnya saya kan yang banyak dosa gitu kan. Iya. Ternyata masih Allah kabulin gitu. Kan Pak Haji selalu bilang ya, apa rahmatku lebih besar daripada murkaku kayak gitu. Ya udah itu positif aja. Jadi saya sebelum pulang sampai travel semuanya itu closingan dari online semua. Jadi gratis gitu, masya Allah banget. Perjalanan dari Malaysia. Iya, perjalanan dari Malaysia ke sini gratis. Dari Lumajang, karena saya ke ibu dulu ya. Dari Lumajang ke sini naik bis sleeper. Nah, waktu di bis sleeper itu ini kan kita tiduran ada kayak pijetan enak kayak hotel berjalan gitu kan. Saya dengerin live-nya Pak Haji, tapi Pak Haji tolak itu 4 orang yang riado. Ditolak. Nah, itu saya takut kan. Aduh, ini aku sudah di perjalanan masa mau ditolak gitu. Bentar. Mbak lagi nonton live streaming nih? Iya, Pak Haji nolak 4 orang yang izin riado. Nolak gimana? Udah penuh gitu. 200 orang riado gitu kan. Iya. Nah, akhirnya saya terapin alhamdulillah 99 kali kali 99. Jadi saya pegang tasbih cincin 2. Itu pokoknya pasti Allah izinkan saya riado di RDAY, kosannya gratis, semua biayanya dibiayai Allah dengan ridha Allah, dan karomah anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Itu saja. Terus setelah selesai pagi-pagi itu Grab kan. Nah, Grabnya itu kan bayar di ini 52.000 ya. Di aplikasi? Di aplikasi, tapi saya tuh kepencet tunai. Nah, terus si bapaknya ini, saya kok sering ya nganterin ke sini, ini apa Mbak? Ini pesantren atau gimana? Saya bilang ini yayasan yatim Pak, kita belajar. Oh, bukan yayasan Mbak, ini rumah doa. Ya saya bilangnya gitu kemarin. Oh iya. Ini yayasan yatim Pak. Jadi di sini tempat orang-orang istilahnya kayak merguru gitu loh Pak. Gitu. Saya masih baru pertama jadi belum tahu katanya. Oh, jadi Mbaknya dari mana? Saya dari Malaysia Pak. Cuma ke Jawa katanya. Pas sampai sini Masnya nggak mau dikasih uang. Kan saya kasih 100.000 tuh. Mbak nggak ada kembalian. Udah Mbak, saya doain aja nanti hajatnya Mbak terkabul. Saya doain lancar ya Mbak. Gitu aja. Jadi saya itu driver taksi online? Iya, Gojek, Gokar. Mobil? Mobil. Masya Gokar? Allah. Dari Terminal Bubula ke sini gratis? Gratis. Pas Oke, turun. sebentar Mbak. Buat Bapak yang nggak tahu nonton atau tidak video ini, sesungguhnya itu adalah bagian bentuk sedekah Bapak kepada anak yang sedang menuntut ilmu ya. Yang mana tadinya dia sering menuntut ilmu berbayar tapi nggak tahu ada hasilnya atau enggak, endingnya dia dapat ilmu gratisan nih, mode gratisan ya, dan Bapak sudah bersedekah ke orang yang tepat. Betul, ya Allah, itu sangat. Pas saya turun dari ini, jadi dia mau ke sini juga. Saya coba Mbak, nanti minggu depan saya ke sini. Iya, kalau ke sini malam aja langsung ikut pencerahan gitu. Oh, si Bapak driver online ini. Si karena Pak seringnya antar pasien RDAY. Nah, itu selalu goalnya hajat-hajatnya itu terkabul lebih cepat, intinya kayak gitu. Nah, terus saya turun nih, ada kan disterilkannya di masjid. Saya bawa koper. Terus saya tanya-tanya. Oh, Mbak datang pas hari Jumat yang warga di lantai. Kamisnya saya datang, Kamis pagi. Oh, udah ada bacaan pengumuman ya? Sudah ada. Nah, terus ibu 2 itu, ibunya satu ke kantin ya. Ibu 2 itu siapa? Dari Jakarta sama dari Kalimantan. Oh, tamu juga datang. Ketemu di sini. Iya, di tempat duduk depan masjid. Nah, yang dari Jakarta itu ke kantin mau sarapan katanya. Beliau bawa mobil. Nah, ibu yang Kalimantan ini deketin itu saya, ini oknum nggak ya? Kayak gitu. Jadi saya sempet aduh ini oknum apa enggak, tapi beliau kayak pendekatannya enak gitu. Adik dari mana kata gitu. Dari Malaysia Ibu, tapi saya ke Lumajang dulu kayak gitu. Singkat cerita, di sini udah penuh. Kalau mau riado pun sama Pak Haji belum tentu diizinin, pasti diizinin Bu. Kok gitu? Iya pasti aja kayak gitu. Nah, terus ibunya bilang, tapi Ibu ada kontrakan. Besok Ibu pulang ke Kalimantan. Kalau kamu mau, ayo lihat kontrakan Ibu. Udah gitu aja. Oh, si ibu ini ngontrak di luar RDAY? Ya,
kontrakan sekarang. Tapi dia ngontrak misalkan sebulan, tapi dia baru beberapa hari di sini dan dia mau pulang. Iya, dia Oke. beberapa hari saja, tapi dia memang bayarnya sebulan. Nah, dia kontrak sama temen yang dari Makassar, sesama tamu RDAY. Nah, terus saya singkat cerita saya dikontrakan, udah suruh nempatin aja gratis. Masya Allah. Itu Masya Allah banget. Aduh. Bener-bener perjalanan saya dari Malaysia ke Lumajang sampai sini tuh free semua. Makanya itu sangat-sangat luar biasa, Masya Allah. Guys, Gitu. ini udah semua belum ceritanya? Udah, kalau ini banyak sih. Kalau untuk rezeki mah saya nggak terlalu ini, ada aja gitu. Nggak sampai saya ya Allah saya minta uang, itu nggak sampai. Oke. Klik aja gitu. Jadi saya lebih samina wa ta'na ya. Jadi saya nggak banyak komplain, Apa itu artinya samina wa ta'na? nerima aja apa kata guru. Gitu. Oh. Yakin aja guru saya baik gitu. Wah, Jadi, jelas lah. saya simak terus live-nya, saya praktekin semuanya. Jadi yakin aja ada keajaiban di situ karena keajaiban kecil-kecil udah banyak. Nah, ini saya mau tariknya yang lebih gede. Yang kecil-kecil udah banyak, yang sedang-sedang dulu lah, jangan langsung main Oh, yang iya, gede-gede iya, dulu, siap. ntar masuk UGD lagi. Baik, Mbak Ana, udah, Cok. Mbak Ana ini kan termasuk apa ya? Kalau saya tuh suka menyebut tamu RD yang pendatang baru nih, yang baru muncul tuh saya sebutnya levelnya PAUD, Iya. ya kan? Tapi PAUD itu ada yang IQ-nya ya tinggi, semacam Mbak Ana ini ya kan, ada Alhamdulillah. IQ-nya sedang ya kan, ada IQ-nya yang tidak tinggi. Saya nggak mau bilang IQ-nya rendah atau IQ-nya jongkok karena Ya. itu terlalu barbar, terlalu frontal, tapi tidak tinggi. Ya pada sebenarnya gini, tamu itu datang dari Sabang sampai Merauke dengan level apa ya, perekonomian ya, strata ekonomi yang berbagai macam ya, yang sifatnya di sini kan mode gratisan. Iya. Mode gratisan hampir rata-rata ya mau-maunya gue gitu kan. Tapi untuk di RDAY bahasa mau-maunya gue tidak berlaku ya kan. Di sini semua ada aturan main, ada tata cara, ada adab ya kan. Iya. Nggak boleh mau-maunya gue gitu. Jadi ketika semua datang dengan hajat dan anugerah yang berbagai macam ya kan, mau besar mau kecil, mau recehan mau nggak recehan, tujuan utamanya adalah mencari ridho Allah, bukan mencari Pak Haji atau mencari Mas Regi. centong ya kan, apalagi ngejar-ngejar pengen masuk grup RDAY. Semua itu memang alur dan prosesnya, tapi nah ini nih kadang saya suka agak gemes gitu ya, karena kita nggak boleh kesel, nggak boleh jengkel, tapi kalau gemes rak popo karena sifatnya ada anak bayi. Ih gemes banget sih kamu. Begitupun tamu, suka ada tamu yang sifatnya ih gemes banget sih kamu, pengen aku cubit rasanya pakai tang ya kan. Ya nggak salah gitu ya, dia jauh-jauh datang pengen ngejar-ngejar centong, pengen dapetin centong, sementara centong di RDAY ini stoknya belum ada lagi, belum restock gitu kan. Yang mana dia tahu katanya the power of centong bisa bikin begini begitu, bikin begini begitu. Emang dahsyat sih. Dahsyat. Tapi sebenarnya kalau mereka sadar tuh, sebenarnya yang bikin dahsyat itu adalah ucapan adalah doa. Nah, yang diikuti dengan keyakinan gitu. Nah, Mbak Ana sendiri ini kan kuliah S2-nya tuh jurusan apa, Mbak? Master Ekonomi dan Bisnis. Konsentrasi manajemen. Master Ekonomi dan Bisnis, konsentrasinya manajemen. Wow, luar biasa sekali. Ini pertama nih ya, maksudnya yang saya pernah tahu memang banyak sekali orang Malaysia yang datang ke RDAY dan ternyata warga Subang yang bekerja di Malaysia. Ternyata warga mana? Warga Indo yang memang mereka kerja di Malaysia akhirnya jadi warga Malaysia. Yeah. Dia punya ID itu Malaysia IC gitu. namanya. IC ya, ibaratnya KTP Malaysia gitu. Iya.
ada juga yang memang kayak Mbak ini kan mahasiswi Malaysia, ternyata orang Indonesia dan asli dari Lumajang gitu. Dan one day bakal banyak sekali orang-orang dari luar sana, dan di YouTube sendiri pun juga banyak sekali para pekerja Indonesia yang di luar negeri sudah juga mempraktekkan ilmu RDAY dan satu persatu sudah ada yang terkabul. Gitu. Nyamber juga Mas Regi. Jadi gimana? kemarin saya praktekin ada anak TKI gitu ya, yang dia itu pas mondok di pesantren tuh orang Madura, itu pulang sendiri. Dia sampai 3 kali mondok pulang sendiri. Saya suruh kempit itu Mas fotonya. Saya Mbak, ada orang Madura, iya, mondok kerja di mana? Mondoknya di Madura, orang tuanya di Malaysia TKI. Mbak tahu dari mana orang tuanya Malaysia TKI? Ini apa? Perkumpulan, komunitas? Enggak, dia kerja di bagian cleaning di asrama saya. Oh, si ibu-ibu ini seorang warga Indonesia yang kerja di Malaysia sama dengan TKW, Iya. TKI, ya kan? Terus punya anaknya mondok di Madura. Di Madura. Terus dia suka pulang gitu kan. Terus saya suruh praktekin aja itu. Fotonya di belakangnya itu saya tulis betah nggak pulang-pulang, rajin, pintar, harus mondok, wajib terkabul. Si anaknya ini? Iya. Foto anaknya sama Foto mamanya dikempit. anaknya, tak suruh kempit maknya seusia anaknya 14 Dikempitnya hari. di mana tuh Mbak? Di ininya ibunya Mas Di Ragi. apa Mbak? Di kelamin ibunya. Di kemem. Ternyata manjur. Manjur? Iya. Jadi sampai anaknya yang sekarang nggak mondok- pulang. Udah tiga mau 1 bulan. Anaknya mondok di Madura. Iya, pulang-pulang terus. Pulang-pulang terus rumahnya emang di Madura juga apa di luar Di Madura? Madura, tapi ke ibunya sampai berseteru, nggak mau. Oh, nak kamu jangan pulang-pulang terus lah. Udah di pondok aja. Bu, saya tuh begini begitu begini Iya, begitu, sampai begini, nggak mau gitu. ngomong sama ibunya. Sekarang ini udah di pesantren, udah hampir sebulan, udah pulang-pulang. Terus customer saya yang di Tibika. Customer? Dia, customer. Dia loyal product, udah bertahun-tahun ya. Jadi ini lutut sama pinggangnya itu suka kaku. Tak suruh centongin. Jadi saya kirim video gini Bu nyentonginnya. Pokoknya Ibu sedekah aja gitu. 100.000 ke Minimal. saya kasih ke anak-anak gitu kan, beliin jajan. Itu praktek sekarang udah bisa lemes gitu. Katanya mau ke sini kalau udah sembuh. Masya Allah. Terus yang di Makassar nitip juga kemarin 100.000. Saya beliin jajan-jajan tuh. Bisnisnya ada next level di bisnisnya. Orderannya sampai baru tadi WA. Sampai bingung dia jadwalin kirim produknya itu gimana. Dia mau rutinkan dan mau ikut ini sedekah potong sapi yang 1 juta itu. Terus ada lagi yang di Kota Malang, dia titip juga kan ini, kamu di mana ini Riyadho gini-gini, pokoknya menggapai keajaiban gitu. Dia memang sebelumnya di sidang kan menang 2 sidang ya. Saya perkara yang berat itu menang dengan ilmu RDAY. Wow. Ya, jadi kita musuh dengan rentenir, kemudian dia sidang perceraian. Jadi kita praktekin ilmu-ilmu RDAY termasuk dalaman yang dibalik, gimmick-gimmicknya, kemudian sedekah WC, Pembersih WC. pembersih WC itu, terus ini kita mandi pandan semua, terus air CD itu. Nah, si apa kayak yang mau disidang ini saya tuh suruh tepok-tepokin air apa ciprat-cipratin air ini. Air. Rendaman? Iya, jadi tuh ngasal aja kan, saya belum kesini kan. Tapi menang semua. Menang semua, Masya Allah. Padahal itu sampai ganti pengacara gitu kan. Mungkin karena permainan uang ya. Iya. Nah, itu menang semua, Masya Allah. Terus kemarin tuh orderan katanya tim-tim yang tidur itu pada balik lagi gitu, nggak nalar aja gitu. Tim-tim itu maksudnya? Tim kan kalau Herbalife itu ada MLM ya. Nah, kaki-kaki lah ibaratnya gitu. Kaki-kaki. itu yang udah lama nggak nongol-nongol itu pada nongol semua. Dijabin di sini 2 Mbak. kali hijab perwakilan. Jadi saya kalau tahajud itu kan saya buat umum itu. Saya hijabin satu-satu semua, alhamdulillah. Ini pada kayak wow gitu. Ini ilmunya luar biasa ya. Nyamber ke semua gitu. Luar biasa RDAY. Mbak Ana datang ke sini
untuk hajat sendiri dan mewakili hajat teman-teman orang yang Mbak kenal, Sahabat-sahabat terdekat. sahabat-sahabat terdekat, dan satu persatu terkabul. Kabul. Secara nggak langsung Mbak Anani sudah menjadi marketing langit tanpa-tanpa, Alhamdulillah. ya kan? Mbak sadar gak tuh, ketika terkabul, terus masuk tuh poin tuh di keranjang kuning kita, ya kan? Alhamdulillah. Yang mana kita nggak pernah tahu ya, akan ada kebaikan apa, keberkahan apa lewat mereka yang sudah terkabul. Dan benar. semakin mereka menyebarkan dari mulut ke mulut, ini belum dari YouTube ke YouTube ya, belum dari Langsung sosmed ya, praktek aja. dari mulut ke mulut. Iya. Dan akhirnya wow, mereka nyebarin lagi ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, orang terdekat. Dan pada akhirnya sebenarnya Mbak agak sensitif ya, untuk kita udah pakai ini aja, ini manjur, ini pasti bisa. Kadang kalau Allah belum ridho, mau mulut kita berbusa ngejelasin, Betul. sulit untuk mereka. Ini apa sih? Apalagi begitu. Coba deh nonton live streamingnya. Oh, coba tak tonton. Kontol gede memek gede. Iya. Tapi ini keren nih sebenarnya nih, Mbak. Saya bisa. lebih ke agamis dulu, gimmick-gimmick yang positif-positif. Oh, Mbak masukinnya ke hal-hal yang tipis-tipis dulu. Iya, kalau udah terkabul boleh itu YouTube baru disimak. Terus orangnya tak suruh ke sini. Oh. Nah, ini nih, ini yang bener nih, ini yang bener. Mending praktekin dulu, terkabul baru ke sini. Iya. Jadinya minim yang namanya protes. Betul. Ya kan? Terus kan vulgar-vulgar itu nggak semua orang bisa terima secara langsung Betul, kan. betul. Jadi saya lebih tekankan ke agamanya dulu. Ya. Tentang spiritual, gimmick-gimmick, kita kasih sedekah kucing, pembersih WC apa. Setelah terkabul, saya kasih YouTube, saya suruh ke sini kan lebih enjoy. Wah, Gitu. ini Masya Allah. memang benar-benar smart people. Ibaratnya nih levelnya Alhamdulillah. PAUD, cuman IQ-nya tidak jongkok, ya kan, tidak tiarap. Bener-bener dipakai cara pola yang gue pendekatannya dengan cara ini dulu. Kalau gue langsung hantam yang begini, bye-bye wassalamualaikum. Yang ada dia opo iki. Jadi pada prinsipnya memang Pak Haji kan agak unik ya, agak nyeleneh kalau kata orang-orang ya gitu. Kalau saya sih suka Mbak. Kenapa saya bilang suka? Kalau di dunia per-YouTubean ada namanya clickbait. Clickbait itu adalah orang tuh notice dulu gitu. Minimal dia, ini apa sih? Tapi dia kepo. Iya kepo, ujung-ujungnya kepo. Gitu Saya nggak? juga gitu. Iya. Kan saya juga Awalnya gitu kan. ini apaan, berjam-jam gitu kan. Sampai ada yang bilang cabul lah, ada yang bilang ini itu dalam hati saya. Ini yang begini-gini nih, jilat udah sendiri nih, lo lihat ntar. Pada akhirnya datang ke RDAY, mungkin dia gengsi untuk ngaku bahwa awalnya saya ini apaan sih? Tapi pada akhirnya nggak tahu tuh mulut kayak pengen ngucap sendiri tuh Iya. para orang-orang tuh. Iya betul. Dan Tapi memang manjur. nah sebenarnya gini Mbak, Ilmu-ilmunya. balik lagi kepada clickbait gitu ya. Ini bukan trik marketing, tapi ini adalah trik ketika Pak Haji pencerahan di aula tengah malam. Udahlah tamu itu datang dari subuh, dari pagi, dari siang, dari sore, bahkan dari malam, dari semua area di Indonesia dia datang dengan hajatnya, dengan muka beraknya, masuk ke aula terus Pak Haji serius ya kan, ngantuk nggak kira-kira? Ngantuk. Nah Kalau makanya pertama enggak, sangat seneng gitu ketemu Pak Haji. Pas ini kalau saya pribadi ya ngantuk banget. ya ibaratnya ada orang yang berusaha untuk disemangat-semangatin, tapi dengan Pak Haji tiba-tiba Saya terucaplah. paling suka ini Mas Regi, sedekah ekstrim seisi dompet. Karena itu langsung instan aja kembalinya, sampai nggak nalar itu. Masa tamu-tamu itu ya ketemu saya yang besok kesini lagi, yang dari Bandung. Tiba-tiba aja kasih saya ampau 150.000. Wow. Terus dari Jakarta sama Surabaya sama Banyuwangi itu 200, 100 saya heran. Ini kok saya yang di ini? Saya putar ke anak panti. Semakin banyak yang datang. Tiba-tiba adik saya ngasih 500, ibu saya ngasih 1 juta. Lah kalau kerja secara logika gimana? Juta-jutaan gitu. Tiba-tiba orderan langsung bukan 500, 200 gitu. Semua bisnis online saya kan ada beberapa juga yang tidur-tidur itu
repeat order itu udah nggak nalar gitu. Jadi saya kalau terkait ekonomi itu udah nggak kepikiran ya. Jadi Terus saya Mbak ngapain lagi kuliah S2? Udahlah, stop aja lah. janganlah. Oh janganlah, tanggung ya. Nanti profesor, cita-cita saya profesor. Bos. S3. Iya, mau S3. Nikah dulu, baru S3. Kan profesor miliarder gitu. Amin. Jebolan RDAY gitu kan bermanfaat keren. ya. Ya bermanfaat. Pokoknya harus bermanfaat loh. Semua yang sudah terkabul di RDAY itu harta kekayaannya wajib bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, saya ijabin lagi. Rontok, rontok, rontok. Mbak Ana, Mbak Ana kan sudah kurang lebih 1 bulan lebih mau 2 bulan ya tahu RDAY dan sudah praktekin ilmunya. Mulai dari bangun jam 00 dan 80% sebagainya. terkabul menurut saya. 80%. Hajat kecil-kecil. Nah, Mbak itu untuk poin-poin lain ya, selain bangun jam 00, sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat Barokah nggak bolong, yang sifatnya sedekah itu Mbak berusaha untuk nerapin juga, praktekin juga. Nah, ada satu pertanyaan tentang sifat 18 yang dilarang. Itu bagaimana Mbak cara mengendalikannya? Namanya sifat kan nggak bisa dihilangkan, Iya. tapi bisa kita kendalikan. Kalau kepancing jengkel itu saya langsung besar hajat, kabul hajat gitu. Oh. Terus saya menghindar dulu. Berusaha untuk Berusaha untuk ini nggak apa ya, nggak neladenin gitu, nggak neladenin dulu. Mbak udah deh. tahu nih, oh ini ujung-ujungnya bakal mancing jengkel nih, buat kabur dah Semakin gitu. kesini tuh intuisi kita kayak main gitu Mas Regi. Jadi energi kalau misalnya orang ini nggak nyaman, itu kita udah nyambung dari awal. Oke. Gitu. Klik gitu ya, connect iya, gitu ya. Iya, terus kalau orang ini kan ibu-ibu itu ngeluh aja, ngeluh luar biasa gitu. Saya gini, Bu, kita kan sama-sama pasien nih. Heeh. Saya dimasukin sampai 8 grup Heeh. grup sesama pasien itu. Saya semperan, saya bilang, Bu, kita kan sama-sama berobat di sini, sama-sama pasien. Pak Haji udah bilang jangan bikin grup di luar RDAY gitu. Itu kan termasuk pelanggaran omongan guru kan. Jadi saya kan keluar dari situ semua. Oh, live group. Iya. Oh, live group. Live group. Dia ngeluh aja, dia sampai nyalain orang-orang yang riado. Padahal dia juga riado gitu kan. Terus ini Mas Regi, dia sampai mutukin saya. Ini nggak bisa jadi teman ini. Ada busuknya ini. Langsung kabul hajat 10M cair, kabul hajat 10M. Tapi saya berusaha tenang setelah orang itu pergi. Itu saya kayak merasa merdeka gitu. Oh, Pergi saya maksudnya bisa. cabut dari RDAY? Enggak, dari kontrakan saya tiba-tiba bertamu ke kontrakan saya gitu kan. Oh, oke. Terus dia ngutuk-ngutuk saya gitu kan, karena saya apa ya, kayak mengkat dia curhat, karena energinya sangat besar. Ibu Wah. pulang aja deh, maksud saya tak suruh tenangin diri dulu di rumahnya lebih baik gitu kan. Ternyata, oh ini nggak bisa dijadikan teman ini, ada busuk-busuknya gini. Pokoknya dia sampai apa ya, sampai marahnya tuh Sumpah serapah lah ibaratnya. sumpah serapah. Terus saya langsung mandi, keramas. Terus saya di situ telanjang, masih telanjang. Saya minta ampun ke Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, nggak ada sedikit pun dalam hatiku berprasangka jelek pada ibu ini. Gitu. Kembalikan sumpah serampahnya kepada dirinya sendiri, ya Allah, aku menolak itu semua, aku kembalikan ini semua kepada Engkau yang Maha Adil. Aku gitu aja. Jadi saya langsung telanjang, habis itu saya langsung nengada gitu sampai nangis gitu kan. Karena saya disumpah serapain gitu sampai ini parah lah. Jadi gini Mbak, ketika orang mengucap yang baik-baik untuk kita, itu sesungguhnya dia sedang mendoakan dirinya juga. Iya. Tapi ketika dia sumpah serapah mendoakan yang jelek, nah, padahal kita tidak melakukan itu, Iya. itu sedang mendoakan dirinya. Ngeri sekali. Nah, ini nih yang agak ngeri-ngeri sedap nih ya kan. Tidak boleh ada grup selain Grup Aduh. RDAY. Ngeri. Sampai Iya, saya- iya. Kadang begini Mbak, kita kan nggak bisa ya telusuri investigasi satu persatu. Iya. Tapi Pak Haji kan selalu mengingatkan dan selalu mengingatkan nggak boleh komen, nggak boleh bikin grup, nggak boleh gitu. Kan maksudnya demi kebaikan, fokus dulu ngejar hajat biar cepet terkabul. Ini malah gede jengkel daripada gede hajat, Iya. gede murka daripada gede rahmat, ya kan? Pada akhirnya nanti
terkabulnya lemot, hajatnya lambat terkabul, malah bahkan tidak terkabul, si paling komplain, si paling protes. Iya. Ujung-ujungnya saya sudah di RDAY 2000 tahun tapi nggak ada yang terkabul. Tempat ini tidak bagus. Betul, tempat ini tidak bagus buat Anda Iya, betul. yang otaknya itu pengen instan kayak orang makan cabe. Begitu digigit langsung pedas. Nonton nggak ya dia? Bentar-bentar. Saya teropong dulu nih, saya keker dulu. Lah emang saya Pak Haji. Itu ini ada 2 orang sih, ibu-ibu yang sosialita mungkin ya. Jadi asal masukin grup-grup aja gitu. Sampai saya itu bilang, Bu, yang satunya itu gini, Bu, kita kan pasien ya, saya minta maaf banget. Misalnya saya jauh-jauh dari Malaysia ke sini memang untuk ridho Allah, untuk anak yatim. Jadi di lain itu saya berusaha untuk mengangkat dulu. Jadi ibu janganlah ceritanya ngeluh-ngeluh ke sesama pasien, karena yang datang ke sini itu pasti mereka mempunyai anugerah sesuai kelasnya masing-masing, saya gitu. Mbak percaya nggak, si 2 ibu-ibu ini diutus sama Allah untuk menggoda, untuk menguji para mereka yang katanya pengen riado, pengen ngejar ridho Allah. Setelah dia sanggup bangun jam 00 sampai matahari terbit, dia melek. Ketika dia sanggup sedekah ekstrim, sedekah subuh, ketika dia sanggup menjalankan sifat 18, tapi digocek nih, digoda pakai 2 makhluk yang ibaratnya kita nggak tahu muncul dari lobang sebelah mana, tiba-tiba kita kepancing jengkel. Iya. Nah, jadi Mbak, kalau ibu itu datang sini lagi, gibah, gerutu, komen, Menghindar sendiri. ngeluh, saya terkabul. Saya Yes. terkabul, yes sih. Cair 10 miliar, jangan 10 juta, recehan. Cair 10 miliar. Ya saya memang ini 10 miliar hajatnya. Tadi bilangnya 10 juta. Ya kan katanya harus ini dulu, kecil-kecil, sedang. Ya udah 10 juta turunin. Tapi Mantesin. kalau untuk hijab saya 10 miliar yakin aja. Yang penting saya berjuang mandi jam 00, terapi senyum itu saya detikin pakai stopwatch. Jadi saya detikin 20 detik, berhenti saya hitung. Pokoknya harus 41 kali. Nah, itu senyum 41 kali, sekali senyum 20 detik. Mbak, bagaimana praktekinnya? Ya udah, jadi saya bangun gitu. Alhamdulillah ya Allah, dengan ridha Allah dan karomah anak yatim RDAY kandang Mbak Biman Bapak Haji Dwi Susanto. Tapi saya kirim Fatihah dulu ke Bapak Haji Dwi Susanto. Oh, Pak Haji spesial nih, khususon. Iya, khususon Jazati Bapak Haji Dwi Susanto. Ya Allah. Bin Suwondo. Enggak, gitu aja saya kan Ya nggak disebutin tahu. binnya. Oh, iya, Bapak siap. Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nah, ya Allah, alhamdulillah dipertemukan beliau, muliakan beliau, bahagiakan beliau, selamatkan beliau, beruntungkan beliau dunia akhirat gitu. Wow. Udah, panjangkan umurnya, berkahi rezekinya, itu ala-ala saya. Tapi saya Iya, iya. selalu sebelum melakukan bangun tidur itu saya selalu khususan Jazati Bapak Haji Dwi Susanto dulu. Iya, Kemudian ya udah saya ikut kayak meditasi tuh, bangun kayak meditasi posisinya, terus saya pencet stopwatch, ya udah senyum, hatiku alhamdulillah alhamdulillah Senyum? alhamdulillah alhamdulillah, ya. Tapi Nyengir hati- tuh? Iya ya, senyum kayak meditasi gitu. Ngeliat Terus tembok apa ngeliat cermin? saya lebih tenangan ini, Merem? terus lihat stopwatch itu. Apa yang dibayangin Mbak ketika senyum? Di hatiku alhamdulillah alhamdulillah nikmat. Kadang tuh kita nangis haru ya, karena dengan kesehatan kita, dengan begitu indahnya skenario Allah menyelamatkan kita di detik-detik yang luar biasa, termasuk Semeru kan itu Iya. cuma 50 meter doang dari rumahku. Logikanya kalau dari atas rumahku udah habis kena lava gitu kan. Lahar panas itu? Iya, yang ngabisin dusun itu cuma 50 meter doang di Oh, belakang Mbak, rumah. Mbak rumahnya di kaki Semeru? Iya, kurban Semeru juga. Ternyata hikmah pas Semeru erupsi, saya dapat 3 rumah keluarga saya dari pemerintah. Plus semua seisinya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus bantuan itu dari mana-mana itu luar biasa. Jadi saya lebih penguat saya ketika saya haru bersyukur itu ke Semeru ketika selamat itu loh. Karena udah bener-bener lihat gitu kan, ya Allah 50 meter, belok dikit aja itu lava udah habisin rumah gitu kan. Berarti ada anugerah di balik musibah ya? Iya, anugerah banget di balik musibah. Terus juga sebelum ini kan
mungkin orang-orang yang kenal saya itu saya lebih kuat ke ibadah gitu. Saya nggak pernah tidur malam, lebih menghidupkan malam dengan sholawat-sholawat kayak gitu. Jadi mereka pas saya suruh ini sedekah ke yatim Bogor ini gitu, nurut aja sedekah, saya salurin ke anak. Mbak Ana kan suka tidur maksudnya jarang tidur ya kalau malam Saya ya? manajemen sih. Jadi habis Isya ini jam 9 saya itu tidur sampai jam 11. Oke. Habis itu sampai pagi sampai duha saya nggak tidur. Saya ngaji 41 Yasin, 41 Waqiah. Habis itu sholawat Jibril 25.000 setiap hari. Itu setelah praktekin ilmu berdaya? Sebelum. Oh sebelum tadinya? Sebelum. Sekarang begitu? Kalau sekarang lebih manajemennya itu dari Isya. Kan kalau di Malaysia kemarin sebelum tanya ke Pak Haji jam 00-nya Malaysia, saya bangunnya jam 2 karena selisihnya 2 jam waktu sholat. Betul. Waktu Indo ya? Ya, jadi saya bangunnya jam 2, terus saya ngaji, terakhir saya dapat 9 juz. Jadi bertahap tuh, 1 juz ngantuk banget, 2 juz ngantuk banget gitu kan. Itu kira-kira setan lagi niup-niupin mata kita nggak tuh? Iya, kalau ngantuk banget sekarang ini apa? Ini centong tak tepuk tuh. Tapi bener-bener manjur. Nggak ngantuk lagi? Enggak, padahal itu centong plastik. Di Malaysia kan saya nggak ada centong ini kan. Dengan izin Allah, dengan ridho Allah dan karunia anak yatim RDAY Kandang Baik pimpinan Bapak Dwi Susanto. Mulai. Bentar. Berarti centong plastik Malaysia manjur juga nih. Itu berapa ringgit harganya tuh Mbak? Kalau cuma 3.000 doang bawa dari Indonesia Shopee itu. Oh. Centong sendiri. Centong sendiri Mbak Iya. bawa ke Malaysia. Iya buat. Nah, berarti buat Bapak Ibu Om Tante semua yang nonton ya, boleh penting yakin intinya. boleh beli centong plastik harga 3.000 perak, titip dulu nih sama Mbak Ana ke Malaysia. Mungkin tuh udah ibaratnya udah dijampe sama Upin Ipin ya kan. Wah, luar biasa. Mbak Udah, Ana. terkabul. Mbak Ana, coba Mbak kasih paham nih buat ya karena Mbak seorang mahasiswi gitu ya, yang notabene juga awalnya ini apa sih gitu. Saya scroll karena berjam-jam gitu kan. Tapi kan karena Mbak orangnya doyan ilmu gitu ya, Iya. suka sama sesuatu yang sifatnya ilmu. Terus Mbak cari tahu dan ibaratnya gini, berusaha awalnya muncul tapi kayak apa sih, skip, disodorin lagi lewat TikTok, dan akhirnya penasaran balik lagi ke YouTube, malah nontonin live streamingnya yang panjang-panjang. Habis nggak kuota? Apa wifi? Enggak, ya kuota ya wifi, happy aja. Happy aja? Happy aja Nah. karena gratisan, biasanya saya bayar. Kasih paham Mbak, kasih paham sama para mereka-mereka yang entah dia sedang ada anugerah atau tidak ada, atau sedang mengejar hajat, atau sesuatu apapun yang sifatnya biar dia mau praktekin ilmu RDAY nih, biar dia mau datang ketemu anak yatim gitu kan. Kasih paham Mbak. Jadi intinya apapun anugerah kita sesuai kelas kita masing-masing gitu ya, itu kan sudah atas izin Allah. Nah, ilmu RDAY ini satu-satunya ilmu di dunia mungkin ya, yang benar-benar fasilitasnya gratis dan dijariahkan ke ribuan orang gitu kan. Kita tinggal praktekin aja. Coba deh kita jangan komen dulu, jangan menjustifikasi dulu, praktekin dulu. Kalau sudah terkabul pasti nanti ketagihan untuk simak ilmu-ilmu lainnya. Kayak gitu. Nah, Mbak Ana kan udah lumayan banyak ya hal-hal kecil yang terkabul. Saya catat semua ilmu-ilmunya, saya praktekin. Udah banyak, maksudnya udah ada beberapa yang terkabul kan? Iya. Semenjak dari kurang lebih hampir 2 bulan ini. 2 bulan ini Mbak praktekin ya. Saya mau tanya nih Mbak, kira-kira Mbak ada nggak rencana mau stop praktekin ilmu RDAY? Oh enggak, justru saya lebih membuka peluang untuk menjadi miliarder sejak muda. Bukan Gitu, triliuner? Triliuner juga, tapi sekarang miliarder dulu Miliarder deh. dulu ya, mantesin diri dulu ya. Iya, Ya terus- minimal jutawan lah ya, jutawati. Nah untuk hasilnya itu saya nggak ada kepikir gitu, kan berusaha nggak mikir ya. Betul. Jadi ya udah libur semester ya udah saya kesini pokoknya saya riado, saya jalanin semua. Allah kasih bonusnya pasti lebih-lebih, apalagi di sini kita juga spiritualnya oke gitu kan, bersama anak-anak yatim. Kita di sini juga, aduh tahajud itu bersama anak yatim ngusap ini biasanya kan kalau orang umum hanya waktu suro aja. Iya. Ini Nah, di anytime sini, ya. Anytime. Terus saya paling suka bawa, setiap saya bawa makanan tuh 200, ini kan Packs. 200 ya makanan tuh mesti aku bawa 200 sampai 300 setiap hari gitu. Contoh?
saya bawa wafer Beng gitu beng. kan. Oh, wafer. Enggak, Oke. wafer. Nah, wafer lo itu 200 200 biji. 200 biji. Bagiin ke semua anak yatim. Iya, setiap anak yatim doain hajat bunda terkabul ya. Itu anak hajat yatim siapa? kecil-kecil. Hajat bunda terkabul kan mereka manggilnya saya bunda. Bunda kan belum nikah. Ya kan anak kecil. Bilang manggilnya ke kakak bunda. dong gitu, kakak. Yes, pokoknya saya kemarin gitu. Doain hajat bunda terkabul ya, itu anak kecil-kecil gitu. Nggak sampai malam itu transfer keganti lagi. Saya belanja berapa keganti lagi. Jadi saya tiap hari, baru kemarin saya bawa 500 ini ya momogi sama apa itu segala macam di tokonya sampai habis itu kan. Oh, jadi pas makan tuh sering ada momogi tuh dari Mbak tuh. Jadi anak-anak kecil tak kasih 5 gitu kan. Itu transferannya ya udah dapat 3 juta sekian lah intinya. Ini rezeki tak terduga tanpa saya minta dan di luar prediksi aja gitu. Bahkan ada tamu RDAY yang dia ijazah anaknya terkendala gitu kan. Coba praktekin ini Bu, gini-gini, yakin aja gini, saya bantu gitu lah. Terus kabul, saya dikasih 200.000, bonus dong gitu, saya kasih ke anak Alhamdulillah. yatim lagi. Lempar lagi. Iya, lempar lagi. Wah, ini udah mulai waras nih ya Iya, kan, yang keren, Masya begini-begini nih. Jadi nggak ada tuh rencana pengen stop praktekin Nggak budaya? ada, terus. 2 hari dah. Janganlah. Hah? Janganlah. Janganlah. Udah ketagihan? Udah ketagihan. Apa udah kecanduan? Udah mencintai Allah dan Rasulullah gitu ya. Apa udah RDHY? Oh, holik nih levelnya Iya. nih. RDAY holik Apa pasti. edik? Edik apa holik? Holik. Holik ya? Biasanya kan kalau ilmu luar taubah holik. Nah, ini RDAY holik. Jadi Wah. gimmick plus spiritual, keren kan? Didukung ini apa anak yatim yang doain, keren. Masya Allah. Jadi buat yang belum ke RDAY nih, gimana Mbak? Saran-saran yang belum, yang selalu Simak dulu, praktekin dulu, pasti terkabul baru ke sini. Jadi biar nggak banyakan kesana kemari cari info. Kamu gimana hajat mah apa, nanti tambah lemot, kasihan kan? Nah. Jadi kalau terkabul dulu kita kesininya enak. Nggak banyak protes ya? Nggak banyak protes. Izin ke Pak Haji, salim, udah dapat berkah, udah cukup itu aja. Nah, yang kayak gini-gini nih harus dibudidayakan dan diperbanyak gitu. Dibudidayakan. Jangan belum apa-apa, Mas Regi, saya udah 2 bulan praktekin ilmu RDAY tapi belum terkabul juga. Kenapa ya Mas? Saya kadang-kadang tuh kalau orang yang hobinya protes, saya mah nggak pusing. Bu, buka YouTube dah. Coba buka deskripsi Bu. Kan ada sifat 18 tuh di situ. Kira-kira masih ada nggak yang ibu sulit untuk ngendaliinnya? Ini nih Mas, cemburu sama komen. Ya udah, itu jawaban daripada pertanyaan ente. Oh gitu ya Mas. Ya, oh gitu ya Mas. Ya namanya kita mau kobul harus sepaket satu set, harus semua bisa kita mainkan, kita amankan. Pengen kobul tapi masih gede jengkel, saya juga pasti komplain, enak aja. Kayaknya untuk pengampunan itu wajib dilakukan ya, karena dia bertobat. bertobat pas telanjang itu perlu dilakukannya wajib kayaknya. Karena wajib untuk pertama Mbak, untuk pertama kali. Pertama kali kan gitu. Kalau saya kemarin 3 sih, yang ya itu ibu-ibu yang suka sarapan, terus pas di sini sama di Malaysia pertama kali itu. Nah, makanya buat para penonton nih yang tiba-tiba video ini muncul di beranda kalian ya, tiba-tiba video ini muncul di beranda kalian, coba deh nontonin semua video live streamingnya RDAY ya, mulai dari sekarang kalian nonton sampai ke bawah terus. Di situ akan ada jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Betul. Jadi jangan dulu banyak nanya, nyimak dulu sampai kuota habis. Kalau misalkan di rumah pakai wifi, nonton terus sampai baterai habis, ya kan? Iya. Terus aja. Akhirnya nanti, oh benar juga ya. Oh ini nih yang selama ini salah di diri gue nih. Mulai dari hari ini, gue harus merubah mindset. Mulai dari hari ini, pokoknya saya harus si hobi terkabul. Ya kan? Nah, saya tuh hobi banget kalau orang desa itu suka kayak berguru ke orang pinter apa-apa gitu kan. Nyareat. Saya sempet di debat juga, tapi sekarang ujung-ujungnya udah ngikut RDAY gitu kan. Saya bilang intinya itu profesi dia, cari uang.
kalau aku mah guruku ini 150 mobil ada kali gitu. Kalau nggak ada terwujud dia doa pelancar rezeki lah dianya ada. Ya mohon maaf ya, kayak sepedanya butut gitu kan. Nah, terus ngapain kayak gitu? Berarti keyakinan kita digadekan dengan mereka dong gitu. Bentar. Untung nggak ada yang nonton kayak gitu ya. Aman.